Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali, bangga sekali pada hari ini saya Caroline bisa hadir di tengah ruang dengar Ikhwan dan akhwat. Sebelumnya saya akan membuat sedikit pengumuman penting. Karena saat ini sedikit flu, sedikit batuk, sehingga mungkin ada ketidaknyamanan dalam mendengarkan suara saya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan Ikhwan dan Akhwat dalam rangka kita berkumpul dan insya Allah menggali kebaikan dari perjumpaan kita pada kali ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Studio Radio Silaturahim telah hadir para siswa juga guru Insan Mandiri Cibubur. Make some noise. The noise is up. Alhamdulillah kali ini kita ada edisi spesial. Mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 60 menit ke depan lebih akan didominasi dalam bahasa Inggris, namun nanti kita akan mix and match. Karena kali ini tema kita adalah mengenai metode ESL, yaitu English as Second Language. Bagaimana Ikhwan dan Akhwat EMC akan menerapkan cara belajar atau metode pembelajaran, bagaimana kita menyukai dan mencintai bahasa Inggris, bahkan blending dengan cara kita bicara dan cara kita berkomunikasi sehingga tanpa terasa itu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Masya Allah, terbayangkan apabila Ikhwan dan Akhwat atau ibu-ibu sekalian yang saat ini sedang mendengarkan Radio Silaturahim, anaknya, putranya, atau putrinya bisa memiliki keahlian berbicara atau membaca dalam bahasa Inggris. Baik, I will have to start with the let us begin to introduce one by one, starting from the one who in front of me. Silakan Bapak. Hi. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abi Aulia and I'm really glad to be here. Thank you for the opportunities and the time. So my job is to be an ESL tutor for all the students all the way from junior high to senior high, jadi dari SMP sampai SMA. And it's been 2 months since our program here in EMC, and I would say that is actually has been the best kind of experience I've ever had in my life. And all the students are actually really happy with the progress. I am so delighted, and we'll hear more about it in this session. So yeah. Thank you. Next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm really happy to have in here. My name is Miss Rizky Farida Novianti. Students usually call me by Miss Novi. I am an English teacher of SMP Insan Mandiri Cibubur. Welcome Miss Novi. Welcome Miss. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm Alta Ramadan Suwani from class 10. People usually call me Alta, and well, this ESL experience is actually pretty new for me, and I'm quite excited for it. You excited? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Muhammad Fadil Viotama Prakoso. I used to be called Vio. I am from 11th grade, and this is my second time experience in Rasil. This is your second time attending Rasil. Yes. Last year you attending Rasil also? When I was grade 10. What do you do in Rasil before? I kind of forget, sorry. Yeah, you kind of forget. It's been just a year. I know, but I'm not really remember. Okay. People. Yes. Hopefully today you write it in your diary and say that today I have my second time in Rasil. So I you will remember that. forget. I will remember. Okay. Next, my favorite one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name's Oscar Marvin Ramadan, or they just call me Marvin. So I'm glad to be here and kind of excited and also anxious at the same time.
And this is actually my first time on Rasil, and I'm a 7th grader here. Yeah. You're doing great. Thank you, Marvin, for being here. Yeah. Okay, we will chat again later, yeah? All right. Okay, next. Okay, lucky last. Last but not least. Last but not least, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miss Tias. I am the supervisor of the ESL program at IMC atau IMC. Very excited to be here. Sangat bahagia bisa berkumpul. This is my first experience di Rasil. So inshallah ini akan menjadi pengalaman yang fun, seru, menyenangkan with my students and my colleague Mr. Abiu and Miss Novi. Thank you for having us, Miss. Thank you for attending. Okay. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada metode baru yang diterapkan oleh IMC dan tadi Bapak Abiu telah sedikit kasih spill bahwa baru berjalan 2 bulan, betul ya? Jadi ini merupakan program yang mungkin diadopsikah atau memang create sedemikian rupa oleh guru-guru di IMC atau bagaimana, mungkin langsung saja diceritakan. Okay, thank you so much for the opportunity. Untuk ESL sendiri, it's not really something that came organically from the EMC, but it also aligns with the visions and missions that EMC has to offer. EMC sendiri menurut saya mempunyai visi dan misi global, ingin anak-anaknya menjadi putra dan putri yang menguasai bahasa dan juga kemudian mengerti pergaulan di dunia internasional. So, in order to be able to have that, they consult another education consultants, which is the EEG, and it is the company that I work for. And so I'm here for this school, part of EEG, to teach them about ESL, which is English as Second Language. So they will have a better understanding or not really a drastic change, but somewhat a different kind of approach in how to apply English in their daily life, in speakings or perhaps writings, in every single aspect that they have to. So when they actually graduated, they are able to at least feel confident about themselves in English. Yeah. Cool. Can I ask Miss Novi, before the ESL come to the EMC and then you try to apply it to the student, how the student manage to speak or write or read in English? We have a program English Day every Thursday. They use almost on Thursday use English language. Yeah, we have a game. The student? All the students practicing a game, playing a game in each classes. Okay. And semenjak ada ESL kita juga masih ada English Day, tapi ada metode-metode lain yang dari Mr. Abiu ya. PPT game, another game that we can play in each classes. Is there any reward and punishment untuk anak-anak yang menggunakan bahasa Inggris on English Day atau ketahuan tetap pakai bahasa Indonesia kah? Apakah se-strict itu atau casual aja? Casual. Maybe later. Let's see 2 or 3 months. Okay. Jadi bahasa trial and error. Yeah. Okay, I will ask the student then. Maybe kamu sudah belirik. Sebelum kamu menerapkan metode ESL ini, apakah memang pada sebelumnya you love speaking English before, or you just like try to speak and just talk without knowing is it true or false the way you speak and you read? Lalu sih ya sebisanya aja ngomong sama orang lain gitu, online. Terus semenjak ada ESL, jadi better lah bisa dibilang, kayak grammarnya, vocabulary-nya juga, atau kosakatanya. Ya, kurang lebih jadi lebih bagus. Jadi semuanya basically kamu memang suka bahasa Inggris? Bahasa Inggris iya, suka. Biasanya ketika menggunakan bahasa Inggris di rumah sehari-hari atau ketika bicara sama teman? Lebih seringnya bisa bicara sama teman. Kalau di rumah hampir nggak pernah sama sekali. Kalau praktis di luar bersama teman atau di sekolah,
Adakah? Jarang. Tapi mungkin saya agak melompat ya ke Miss Tias. Sebenarnya in order to be a fluent person, apakah kita cukup seperti yang dilakukan oleh Atar di sekolah bersama dengan teman, kemudian interact in English, and then maybe he or she already can or able to speak in English. It's a good question, pertanyaan yang bagus. Karena sebenarnya kan di Indonesia ini mata pelajaran bahasa Inggris tuh sudah dari SD ada gitu ya. Tapi porsinya nggak besar. Betul, dan memang kegunaannya ESL itu kan lebih untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan peluang berbahasa Inggris sebagai media komunikasi ya, English as a communication medium. Jadi kalau mungkin kalau pelajarannya lebih kayak benar-benar mempelajari verb 1, verb 2, tapi di ESL itu memang approach-nya langsung practical approach, so we engaged in a lot of discussions, langsung di kelas juga banyak, obviously udah pasti full English ketika ESL session, dan kebiasaan-kebiasaan baru terbentuk dengan adanya tambahan kelas sesi ESL ini karena sudah mengadopsi bahasa Inggris yang lebih sering. Berharap lama-lama tadi jadi adaptif terhadap bahasa Inggris, sudah mulai sebagai bahasa kedua. Gitu. Dan memang ESL ini sebenarnya tidak asing kalau di negara-negara yang bahasa ibunya bahasa Inggris. They have that classes for migrants. Jadi kalau kita bermigrasi ke Australia contohnya, you will have an ESL class there untuk anak-anak migrannya karena bagian dari proses mereka beradaptasi bahasa baru gitu ya. Jadi sebenarnya key-nya simple, frekuensi. Jadi meningkatkan frekuensi berbahasa Inggris di lingkungan sekolah, starting from sesinya di kelas, lalu meluas ke semua area sekolah. Dari durasi juga sama, awalnya sesi durasi pembelajaran ESL aja, lalu meluas tingkat menambah sampai ke jam-jam di kantin pas ngobrol sama teman dan lain sebagainya. Tentunya nanti bisa jadi sampai ke bawa ke rumah. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa parents ya, orang tua yang sudah mulai berbahasa bilingual gitu dengan anandanya ya, karena tantangan ya mungkin karena habituation yang tidak terhindarkan juga pas dengar buka radio atau apa terekspos dengan bahasa Inggris juga. Jadi kadang-kadang lama-lama kebawa juga ke rumah, keterampilan untuk berbahasa Inggris menjadi keterampilan baru gitu sebagai keterampilan bahasa kedua gitu, which is exactly what we want, bahwa itu terjadi new habit of speaking English dengan frekuensi yang meningkat, lalu perluasan aplikasinya tidak hanya di kelas tapi kantin dan lain sebagainya. Kita juga ada kayak konsep ESL Corner, area ESL, and students di sana they just play gitu, but in English gitu, mau main apa juga jadi in English. Jadi mereka melakukan itu sukarela karena kebayang ini kan IMC ini bagi para Iwan dan Ahwat yang belum paham atau baru saja mendengar nama IMC Insan Mandiri Cibubur, suddenly I forgot blank. Jadi Insan Mandiri Cibubur itu khusus untuk santri laki-laki. Kebayang anak laki-laki itu mengatur dan encouraging mereka untuk menyukai sesuatu yang mereka tidak sukai, dipaksa itu kan takes a lot of effort, right? So apakah di IMC sendiri mereka seperti yang tadi bilang ada corner-corner yang disediakan khusus untuk mereka bisa mengekspresikan atau mengaplikasikan bahasa Inggris dengan baik. Mereka melakukan itu secara sukarela. Jadi selain sesi ESL, dirangsang, dipancing dengan area ESL di luar dari kelasnya. Kalau ESL kelas kan di kelas masing-masing ya. Kalau ESL Corner memang venue berbeda, dia masih di dalam sekolah tapi area terkhusus. Juga sebenarnya selain itu ada project-projects, ada kayak enrichment, ada native speaker, mualaf datang, to make sure mereka terekspos juga dengan dialek-dialeknya. Ya, jadi emang dibawa seru sih. Iya. Oke, nice. Kebayang sih ke excitementnya di sekolah IMC ya. Ya, oke. Mungkin saya beralih ke View. Mungkin View bisa menggeser kembali mic-nya. So, View, me in your age, I'm memorizing the lyric of the song. I try to watching movie with a subtitle. So, in order to increasing the ability of me to speak in English, is that method for you work or not? I mean, I don't know the Gen Z right now. What is the method for them to, increasing their English? Because lately ada yang suka masuk di platform media, terutama TikTok mungkin. Ada seorang influencer name I forgot. He was like speaking
like impersonate speaking English, but it's not. Like he said, mari beli es teh gula batu, gitu. You know, I mean, right? The one who's viral, the one who's like, as for me, it's like, I know it's funny, but it's not right. You know, I mean, it's in bahasa, but you impersonate it in English. How do you see that? I mean, in your Gen Z, Gen apa ya? Baby boomers, Gen Z, Gen Z, betul, correct. Okay. I want to hear from your side. Yang saya lihat itu sih, yang pertama dari metode belajar, nonton film, main game, sama dengar musik. Itu menurut saya metodenya itu bagus. Karena yang pertama kalau musik itu melatih, misalnya musik yang suka didengar, habis itu nyanyi sendiri. Nah, itu bisa melatih grammar sama bahasa. Yang kedua, untuk film, kalau belum terlalu pro di bahasa Inggris, belum terlalu hafal gitulah, saya sarankan pakai subtitle dulu. Karena agar belajar yang diomongkan di filmnya itu apa. Nah, itu artinya nanti ada di situ. Nah, yang terakhir itu game. Nah, apa namanya, dengan ini kan punya banyak platform, punya banyak koneksi ke seluruh global. Nah, jika kita kenal membuat koneksi antara salah satu orang yang dari luar negeri, nah itu akan semakin memudahkan kita tuh untuk melatih bahasa Inggris kita. So you have to find someone who really a Good foreigner, at English. good at English, or a Yes. teacher, and then you practice with him or her, right? Okay, nice. So buat kamu nggak ganggu ya ketika ada orang-orang yang impersonate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris yang seolah-olah, karena itu seperti jadi gegar bahasa buat saya ya. Jadi kayak kau nggak usah benar-benar mengerti bahasa Inggris, you just speak like one, your dialect like one, but it's not. It's just like you impersonate. Jadi kayak it's a joke, tapi kayak akhirnya menjadi tidak serius, dan sekarang menormalisasi hal-hal yang serius menjadi tidak serius, sehingga ya menjadi generasi yang memudahkan sesuatu yang sebenarnya esensial. As for me, tapi buat kamu itu nggak ada masalah. Kayak itu untuk trik supaya your age itu menyukai bahasa Inggris terlebih dahulu, baru mereka mendalaminya gitu. Yes. Okay, nice. Oke, mungkin untuk ke Pak Abi sendiri, saya mau bertanya apakah ada kesulitan atau kendala dalam menerapkan metode ini kepada student, karena melihat masih trial dan error, baru berjalan 2 bulan, dan ini juga ternyata seperti tadi informasi Miss Tias, ini sudah diterapkan di luar negeri sebenarnya. Terus terang, karena apa saya yang kudet, tapi mendengar metode ESL ini, I'm not a teacher, so it's like, okay, ESL, what is it? Sesuatu yang baru, tapi di dunia pendidikan ternyata tidak, betul. Jadi kendalanya apa saja yang ada? Perhaps untuk hurdles or challenges yang nyata itu nggak terlalu banyak, because these students are actually exposed to English in the very early age. Kayak mereka, they grew up with iPads, with a lot of like online games and stuff. Jadi bakalan kayak yang udah terbiasa dalam bahasa Inggris. It's just really about the fact that how are they going to be able to speak it both academically and in a way that is actually grammatically correct gitu sih mungkin. Dan challenges-nya adalah to make them able to actually pay attentions on what are the rules and stuff that are in English gitu. Jadi kayak aturan-aturan linguistiknya, perhaps habis itu cara ngomong yang baik dan benar, certain accents that you wanna learn, perhaps itu sih mungkin. But they are good. They are actually good to begin with because they've been exposed to it from the early age as well. Yeah. Porsinya berapa sih sebenarnya untuk yang ideal? Amin, waktu saya berada di usia mereka paling sebel kalau udah berurusan sama bahasa Inggris yang verb. Jadi maunya ngomong aja gitu kan. Learning by just act, just speak, less drama, just act gitu kan. Tapi sebenarnya porsi yang ideal untuk grammar, kemudian untuk verb, kemudian untuk conversation, itu ada nggak sih sebenarnya yang ideal? So ideally speaking,
kalau menurut aku dari pertama-tama kita belajar itu, we don't necessarily have to be afraid of, saying it the wrong way or stuff. Say, for instance, a lot of people actually may feel like they are being judged by the way they're actually speaking English, which is not actually true. Karena a lot of foreigners out there, they don't really speak more than one languages. Like they only know English. And so we Indonesian people, we have like 3 languages. For instance, perhaps because I'm from Minangkabau, I speak Padangese, and I also speak Bahasa, and I also speak English. I know 3 languages, and these students actually know 3 languages as well, perhaps. And they're also learning Arabic, so it's like 4, which is definitely a lot. So learning English is not actually like kayak kita belajar bahasa Inggris itu karena it's the only language that these foreigners know. And then we're learning because we actually want to show them that we are actually able to speak, and the playing fields are not actually that subpar, or the margins are not really that high. Jadi, so ideally speaking, it's really about just to be active as much as possible to begin with. If you're intrigued to it, if you're all the way to it, kalau udah hooked up, and it's gonna be easy, smooth and sail dari situ. Yeah. So as beginner, mungkin untuk yang baru saja mendengarkan atau sambil mendengarkan siaran ini, mereka ingin memulai untuk belajar. Pokoknya key-nya adalah do not afraid, no worries. You just have to speak and learn by, tadi udah disampaikan bisa lewat lagu, nggak apa-apa nonton film lewat subtitle, kemudian cari teman yang memang really good in English. So itu bisa men-trigger kita untuk lebih simulasi, kita bicara lebih aktif lagi gitu ya Pak Bio. Okay, I will go to my favorite person today. You also, and also you. You're also my favorite person. I interested to Marvin because you're the youngest here, and you seem so excited. I can tell. Tapi apa yang membuat kamu and then you decided to learning more serious about this language and in English? Did you choose it, or you just like somebody force you? Tell me. I actually chose this because it's actually pretty useful in the world. Like when you're going outside, going to different locations and stuff, you have to use the English language. So that's why I chose this, due to it being really important, and that's why. Did you have the vision? Apakah sepenting itu bahasa Inggris ini di Marvin 10 tahun dari sekarang? Really important, especially during discussions and stuff. It would be really important, of course. Did you practice your English with your parents? Definitely. I mean, not anymore. I mean, I just practice it by myself, but when I was like a baby or something, or toddler, my aunt taught me like English and stuff. So, well, I got blessed by this language, I guess. Thanks to my aunt. Yeah, so you have your aunt who speak well in English. Yeah. Okay. Ada kesulitan terbesar ketika kamu berusaha untuk belajar bahasa Inggris ini, ada nggak? Probably none, I think. But the only thing that's just kind of struggling me, it's these like hard pronouncing words, like for example Worcestershire, Yeah, those are really struggling me right now. How about spelling? Spelling, it's not that bad. You have to read more then. Yeah. Right? Yeah. So jadi ada keseimbangan antara when you try to improve your English skill, you told me that you already have your aunt who speak well in English, and then now you have this method, the ESL, and then you have these great teachers, right? And you have this gorgeous friend. So this complete combo set make you a person who have the high ability of speaking English. Yeah. Insyaallah. Insyaallah. Oke, baik, saya ke teachers lagi, mungkin ke Ibu Novi. Bagaimana dalam kurun waktu 2 bulan ini, metode ini, apakah ada perubahan signifikan yang terlihat? Apakah kemudian ada tiba-tiba, misalnya contoh kasus one of the student tiba-tiba yang tadinya dislike the English subject, terus tiba-tiba aku interest Bu karena ini dan itu ya, karena ada metode ini yang diaplikasikan.
Actually, I really super helpful for being an ESL in EMC. Back then, our formal classes actually focus on grammar and writing. Grammar and writing. Maybe before that, they feel shy for speaking, and they just focus on grammar and writing. Semenjak ada ESL, mereka try to speak English more confident. Yeah, especially starting from 7th class, 8th class, and 9th class. Okay, the five in class are totally different. Since ESL already join in EMC, sebelumnya belum ada ESL, tapi sekarang udah ada ESL nih. Mereka juga udah they enjoy for speaking English in order to present about their project in front of the classroom or outside the classroom too. Jadi memang beda vibe-nya ketika ada ESL atau sebelumnya. Yang tadinya passive in English, sekarang jadi active in English. Well, speaking of confidence, Bu Novias mentioned it. Ternyata modal utama dalam berbahasa apapun sebenarnya adalah confidence. Seperti si influencer Teh Gula Bacu itu adalah confidence sebenarnya ya kan. Dia percaya diri aja. Nah, bagaimana membangun kepercayaan diri kepada anak-anak, Bu Tias, supaya mereka itu, whether seperti tadi Pak Babiu kan bilang, sebenarnya nggak usah terlalu berkhawatir kalau memang belum fluent, just speak. Nanti ada ahlinya yang benar ini ya, yang benar itu ya. Tapi kadang-kadang ketika sudah anak-anak terutama, sudah banyak yang dikoreksi, dia jadi down. Jadi salah mulu gitu. Ada yang seperti itu karena kan memang karakter dan kekuatan psikologis anak beda-beda. Nah, apakah di dalam metode ESL ini ada cakupan untuk mengatasi kendala ini? Jadi kalau kita di ESL itu sebenarnya karena kita niat dari awal ingin membangun keterampilan bahasa Inggris siswa itu agar mereka benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris mereka untuk entah dakwah pas nanti semakin besar nanti, entah untuk profesinya, cita-citanya nanti. Yang pasti seperti yang Marvin bilang, sangat penting untuk menguasai bahasa Inggris karena kita perlu berdialog, berdiskusi. Nah, confidence itu kita terinspirasi oleh layaknya semua niat yang baik gitu ya. Salah satu role model terbaik adalah Rasulullah contohnya. Rasulullah pada saat itu juga punya pesan, yaitu Islam misalnya. Saya rasa yang terpenting itu sama, yang terpenting adalah to make it safe. Jadi ketika itu aman, ketika Rasulullah menyiarkan Islam juga kan, itu beliau perbaiki dulu baik akhlaknya, cara approach ke orang harus merasa aman, it's okay to make, everyone's growing, bertahap, things like that. Jadi kita di ESL juga sama, kita yakin bahwa dengan adanya safe place untuk mereka praktek, dengan beragam teman, guru gitu ya, di lokasi-lokasi yang beragam juga tadi, di luar kelas, di jam-jam yang, bahkan jam-jam yang pas tidak ada sesi pelajaran. Dengan begitu kita rasa itu sangat bagus untuk menumbuhkan confidence karena satu, rasa takutnya menurun. Ya, lalu safe place tadi juga dibantu lagi dengan adanya pendekatan-pendekatan yang friendly gitu ya, yang nggak judgmental gitu, nggak ngejudge gitu sih. Jadi memang akhlak-akhlak kita semua ini juga jadi bermanfaat nih di ESL karena kita dalam mempraktekkan ESL ternyata juga harus dengan ramah, sabar, kalau ada yang salah it's okay, suportif gitu kan. Pokoknya positif banget lah gitu. Pendekatan progresnya itu lebih ke menyemangati. Ada sih sebenarnya, tadi kan sempat tanya ya, ada nggak sih sanksi atau reward and punishment. We have reward, tapi nggak ada punishment. Karena kan nggak dosa, nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita dukung untuk siswa dan guru juga. We have gifts. Jadi suka ada reward berupa hadiah, seru-seruan setiap habis main. Nice. Ya, ada rencana untuk mendatangkan native speaker nggak untuk lebih biasanya kan kalau semangat tuh. Karena biasanya walaupun menyedihkan sih ya, actually when it comes to native we feel like they are above us. Padahal kan nggak selalu begitu. Tapi but it's totally a matter of mindset. Tapi untuk menstimulasi anak-anak lebih tertarik dan bersemangat, adakah rencana untuk mendatangkan native speaker dalam metode ESL ini, Pak Abiu? Oh,
Okay, thank you so much. So in the past few months, we've already had like 2 sessions for the SES, which is the SD, SD Silaturahim, also for the SMP and SMA. Both are conducted with Miss Fadila and Miss Amina. They are actually native from United States, and they're actually really good. They're really good with students, kayak interaktif, kemudian games-games yang menarik. Terus anak-anak juga jadinya kayak kepo dan pengen tahu dan pengen belajar bahasa Inggris lebih senang lagi karena bisa berinteraksi langsung dengan orang yang memang mother language-nya juga bahasa Inggris. Terus kemudian nggak ngerasa ada inferiority complex juga karena yang dibawa oleh native ini adalah inklusivitas, di mana nilai-nilai keislaman ya, tadi nilai keislaman itu kita kan setara semua, equality, semuanya sama, in diversity. Jadi di proses pembelajaran dengan native itu juga nggak ada judgment, nggak ada yang ngerasa bahwasannya kayak, oh saya bahasa Inggrisnya masih kurang, saya nggak boleh. Jadi kayak all the things that they want to ask, they kind of just ask right away. And all things that they want to say, they just kind of say right away. Yeah. Jadi memang sudah diterapkan kalau begitu. Yeah. Kalau mengajak mereka, ini mungkin long term plan ya, mengajak mereka keluar untuk lebih berasa lagi, like you can say like Singapore maybe. Have you go to Singapore yet? No, you have to ask to Albiu to practice your English in Singapore. Ada reward untuk students yang mungkin really good or great in English. So the reward is you can go to the Singapore maybe or Malaysia just for a couple of days, and then you met the relative of Rasil or Insan Mandiri. It's something that interests them. It can trigger them to really I have to achieve that. Mungkin apakah ada rencana seperti itu? For long-term goals, in order to kayak pay off ya, pay off daripada apa yang udah diusahakan, efforts and all the kind of things that the students have put forwards. Perhaps we haven't really thought about it, but I feel like it would be nice to have an outing class. Perhaps you just kind of go somewhere. It doesn't really have to be abroad. I think if we just we're gonna have to follow the policies that the school have to offer, obviously. So anywhere possible, any places that these students are actually keen on going, I think that would be good. Perhaps nggak harus tempat-tempat luar, tapi kayak yang disukain anak-anak, kayak Trans Studio or any other place, Kidzania. I think it's all of them are in English too, and those are great places, I think. Tapi in order to fulfill those, kita juga udah lumayan banyak banget yang dilakuin. So one of the platform that we use is called Generation Global. It's a website that we use to actually interchange or interconnect with all the students from different part of the world to be able to speak in a conference regarding stuff that is socio-political or perhaps something that is related to just pretty much anything that is happening in the world. Jadi they can access it? They can access it. They can talk with different students real time, kayak dari UAE or America, etc. So yeah, and it's actually really good. And they have registered and they are about to have their conference there. Cool, oke. Baik, Iwan dan Ahwat, sangat baik sekali metode English as Second Language ini sudah diterapkan oleh Insan Mandiri Cibubur. Nanti kita akan ambil break sebentar. Ini kan sudah diterapkan di sekolah ya, IMC. Apakah bisa kita kasih bocorannya supaya orang tua yang di rumah bisa menerapkan dan mengajarkan putra-putrinya bagaimana as a beginner, sebagai pemula mengajarkan atau minimal membuat putra-putrinya tertarik dalam bahasa Inggris. Dan ternyata tidak sulit, Ikhwan dan Ahwat, kita apabila ingin mengupgrade keahlian kita berbicara bahasa lain selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Karena regarding banyaknya informasi, platform yang bisa diakses, tentu saja mempelajari second language atau bahasa Inggris dalam hal ini merupakan hal yang tidak sulit. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh adik-adik kita dari IMC bahwa cukup
apabila kita menyimak film-film dalam bahasa Inggris, menyimak subtitlenya, kemudian kita mungkin ada effort mencatatnya dan mengulanginya kembali, insya Allah itu merupakan awal dan cikal bakal kita bisa bicara dan mampu kemudian nanti mengerti, paham apa itu bahasa kedua, yaitu dalam hal ini bahasa Inggris. Tadi saya sebelum break bertanya atau menyampaikan kepada yang hadir di studio pada hari ini bahwa bisa nggak sih metode English as Second Language ini atau ESL yang sudah diterapkan di Insan Manajigur selama kurang lebih 2 bulan kemudian diaplikasikan di dalam rumah atau di orang-orang terdekat kita, misalnya kakak yang saat ini mendengarkan ingin punya adiknya bahasa Inggrisnya lebih baik lagi, atau ibu atau bapak ingin putra-putrinya bisa mengupgrade keahlian bahasa Inggrisnya lebih baik lagi. Nah, tadi saya todong, bisa nggak ya di-spill bagaimana caranya supaya the easiest way for us to study English. Tadi sudah di off air, salah satu adik kita, adik Marvin bilang, I will tell them, I will spill the tea. Oke, kalau gitu kita dengarkan apa yang ingin disampaikan Marvin. Tafadol. There's actually a way. I mean, kamu bisa bahasa Inggris tapi ya kayaknya harus dikecilin dulu screen time-nya kita. Kita belajar tradisional dulu kepada anak kecil kita, si kecil kita nih. Kita nggak kecilin dulu screen time-nya. Kita pakai traditional learning kayak nulis, menghafal kayak inilah. Bisa aja mau suruh menghafal kayak buah-buahan apa gitu. Basicnya. Basic. Nah, pas mereka sudah mengconquer basicnya nih, sudah gampang sekali. Jadinya udahnya langsung belajar verbs. Nah, dijamin si kecil kalian bisa Inggris karena saya udah pernah kayak gitu sama aunty saya nih. Langsung udah bisa ya. Jadinya rekomendasi aku dulu ya, kita harus belajarnya jangan kayak terlalu banyak main screen time apa. Kita mempelajarnya tradisional dulu, menghafal dan lain-lain apa gitu. Itu semua dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iwan Nawat, let me translate what Marvin said. Jadi yang disampaikan oleh Marvin, screen time yang dimaksud adalah itu tuh, yang lihat-lihat itu setan gepeng kalau kata Ustadz Husen ya. Jadi handphonenya ditaruh dulu karena ternyata pembelajaran secara konvensional atau tradisional tadi disampaikan oleh Marvin itu lebih efektif. Apa itu? Sedih juga ya kalau misalnya dibilang tradisional, padahal kan sebenarnya itu basic learning ya, bahwa menulis, mencatat, memorizing, mengingat adalah salah satu metode pembelajaran yang harusnya diterapkan, bukannya melihat kemudian ke ChatGPT atau ke AI atau ke Gemini. Sekarang itu dilakukan sehingga memperlambat otak kita untuk menghafal atau mengingat hal-hal yang seharusnya mudah. Karena kita dimudahkan, jadi akhirnya kita melambat stimulasi otak kita. Jadi Bapak dan Ibu karena sangat mudahnya disediakan oleh gadget gepeng itu, si handphone itu, tadi Marvin bilang, dikurangi dulu itu time-nya, di cut off dulu. Diberikan basic learning seperti menghafal buah-buahan, hewan, benda. Nah dari basic itu kalau sudah dikuasai, kata Marvin, itu udah kayak gaspol, mudah. Okay? That's your auntie do for you, right? Jadi kalian itu jangan terlalu nonton kayak main HP setan gepeng. Setan gepengnya kan? Kalian tahu nggak yang apa sih? Yang AI, yang tung sahur apa gitu? Huh? I didn't know that. Pokoknya ini something yang aku belum tahu nih. Aku ketinggalan kecuali teh gula batu itu aku lupa. Ya, pokoknya kayak gitulah. Konten-konten yang merusaki si kecil kita. Nah, kita harus memperhatikan di konten-konten si kecil kita yang dikonsumsi. Nah, caranya untuk brain damage berarti itu ya. Brain damage. Oke. Kita harus ya mengecilkan dulu screen time-nya, mengurangi. Oke, terima kasih Marvin. Saya akan ke ibu gurunya kalau gitu, Bu Novi, nanti dilanjutkan oleh Bapak Abiud dan Ibu Tias. Bagaimana caranya? Singkat saja, metode mudah yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Marvin, mungkin ditambahkan oleh Ibu Novi, Mbak Abiud dan Bu Tias. Okay, thank you for the opportunity, Bu. Maybe for me, just one message. Ada satu pesan buat teman-teman di luar sana. Don't wait to be perfect to start.
yes, you can start from the simple step or the simple things. Jadi jangan kalian nunggu perfect dulu baru start untuk speaking English, tapi ya udah kita mulai dulu aja. Benar kata Marvin, kita ngumpulin kosakata dulu, masalah grammar, masalah grammar error dan lain-lain itu kita nomor sekiankan dulu. And try to start with the simple thing, to start in speaking English. Okay. Pesan buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Terima kasih Miss Novi. Sambil mentransfer mic-nya ke Pak Abiyu, saya akan ke Bu Tias kalau begitu. Silakan Ibu tipsnya. Betul banget, saya setuju dengan Ibu Novi. Jadi memang harus start simple. Kalau misalnya ayah bunda di rumah, asumsinya mereka di rumah ya. Dengan anda atau si kecil, mungkin tadi simple things seperti take your bag, please. Gitu. Take your bag, ambilin tasnya, gitu. Oh, thank you. Can I have a drink, please? Hal sepele ya, kecil, drink, semua kayak tahu ya, drink, semua tahu itu minum, gitu kan. Jadi ya setuju, dari hal-hal sepele seperti itu, kecil-kecil, tapi nanti lama-lama jadi terbiasa. Jadi building confidence bukan juga buat anak, tapi buat orang tuanya. Kadang-kadang si bapak dan ibu juga nggak pede ngomong bahasa Inggris. Padahal tahu, betul. Padahal tahu. Jadi itu pelajaran, jadi sama-sama belajar, seru jadinya kan ya. Silakan Pak Abiyu. Well, for me personally, I think it just really have to be habitual. Kayak kita put yourself in an environment where you wanted to be able to hear English pretty much every single day. No matter where it actually came from, kayak baru dari orang tua boleh atau perhaps dari media yang dikonsumsi. One of the things that I'm actually privileged about is when I grow up, they have like cable TV at my house. So the things that I watch are actually like English speaking based. So it's exposure ke akunya juga. Terus perhaps kalau misalnya punya anak kecil, I think it's really good to actually expose them to a lot of English cartoons, kayak perhaps Barney. That's actually one of the things that I grew up with. Safe cartoons, yeah. SpongeBob too. Well, it's not safe, I guess. There's a parental guide there. Also, perhaps one of the things, it's really good to be able to be hadir ya. Menurut saya yang paling harus dilakukan orang tua adalah hadir. Hadir dalam pengertian bahwasannya ini adalah lifelong journey. It's not really just kayak kita belajar sekali, habis itu belajar sendiri, atau kita harus benar-benar hadir. Orang tua harus benar-benar hadir, dilibatkan, mengerti bahwasannya bahasa Inggris ini juga merupakan salah satu soft skill yang bakalan bisa digunain untuk keperluan daripada anak-anak itu sendiri nanti ketika masuk kuliah, ataupun ingin bekerja di luar negeri, ataupun untuk segala macam hal lainnya. Jadi tidak hanya bisa dititipkan ke tempat les, ataupun habis itu dalam artian di sekolah dari guru-gurunya, tapi juga orang tuanya sendiri juga harus memiliki kesadaran bahwasannya juga sedikit banyak anak-anak kan seperti spons ya, mereka akan menyerap apa yang diberikan dari orang tuanya, jadi harus dicerminkan sih gitu. Terima kasih Pak Abiyu. As for my experience, adik-adik, ketika my earlier teen, ketika berusaha untuk apply job di beberapa perusahaan dan interviewing in English, and then they saw me can speak English a little bit, but it's make a great value. Mereka bahkan nggak cek resume kita. When they can interview me and I can answer them fluently in English, they was like, okay, you can start work tomorrow. Ini merupakan pengalaman yang sangat penting karena ternyata dengan satu bekal yang kita mungkin dalami dan seriusi, itu menjadi titik ukur bahwa kita bisa dengan mudah achieving our goals, our aim, dan itu bukan sesuatu yang tadi disampaikan oleh Pak Abiyu, bukan perjalanan 1-2 hari, tapi a long life journey. Jadi whenever you feel like you're already good in something, you have to still practicing it, and then you upgrade it. Dan penting untuk kita menyadari bahwa stay low, tetap humble adalah salah satu key untuk kita bisa menjadi the best version of us, insya Allah. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Before I really close this session, saya mau mendengar dari student, especially untuk bicara full in English. Tell us your vision
5 years from now, and tell the listener, the audience of Rasil, what to do to make us still care about the Palestine, free Palestine. Okay, so 5 years from now, I probably see myself being better at actually conversing with other people using English, and all those kind of stuff. Excuse me? And all those kind of stuff. Okay, all and kind of stuff. About the Palestine, and for the people at home who wants to learn more about English, something like that. Maybe just start by learning the basics first, just like Marvin said earlier. Because I've met a lot of people who immediately jumps into long, complex words without actually know how to use them properly. Yeah, that's it, Leslie. Okay. That's it. Okay. I will not force you. Just free Palestine. Yeah, free Palestine. Free Palestine. Okay, thank you, Altar. Next. For me, for my vision for next 5 years, I hope I can answer my first. I want to enter my favorite university, Amin. and that is University of Indonesia. Amin. And I want to join the industrial technician job. Okay. Great. And I hope if I success to get this job, I want to work in the international company, so I can upgrade my English skills and be a better when I have interview or have discussion for my crew. And lastly, for Palestine, keep praying for them, and if you have opportunity to donation for them, just take it. Nice. And I have I have quotes for today. Thanks. Don't be afraid, don't be shy. Enjoy the process, and get the result and earn the result. In bahasa, jangan malu, jangan takut, nikmati prosesnya dan nikmati hasilnya. Nikmati hasilnya. Good job, you. Thank you. Last but not least, Marvin. So in the next 5 years, I actually want to be an OSIS, like a language OSIS or something like. Yeah, and also I think I would be a bit more better in English, or even more better. Yeah, I'm sure that. I'm sure. And my vocabs also, they're gonna get a bit better, I think, probably. Yeah. And I would probably inspire other 7th graders when I'm like an OSIS or something, like inspire them to do English and stuff or something. Yeah. Sure. That's it? For Palestine, you should actually pray for them and donate for them, because they're in a lot of trouble. They're trying to pray. They have to do all of this war just to pray or something to Allah. And for my quote, practice makes perfect, actually. Jadi kalau ya sedikit demi sedikit bisa lebih baik. Jadinya pelan-pelan saja dulu, nanti akan terbiasa dan ya bisa lama-lama. And that's all for me. Thank you. Applause for all the speakers this morning. Terima kasih Pak Biu, terima kasih Bu Novi, Atair, kemudian Viu, Marvin, and Miss Tias. Terima kasih for being here dan sudah menginspirasi kita semua. Dan it's not like every day Rasil have a local but taste like international. So this is special ya, Iwan dan Ahwat. Insya Allah kita memberikan kebaikan dan inspirasi kepada yang mendengarkan, dan mudah-mudahan program
ESL ini atau English as Second Language bisa berjalan dengan lancar dan teraplikasikan dengan baik, bisa mengglobal, bisa menjadi panduan bagi sekolah-sekolah lain, menginspirasi juga sekolah-sekolah lain, dan terutama yang mendengarkan hari ini apabila tertarik untuk lebih mendalami tentang program ESL ini, apabila mungkin dalam usia sekolah, putranya bisa dimasukkan ke IMC, itu yang paling efektif. Baik, saya Caroline akhirnya undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam siaran kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dan bersua dan menggali inspirasi-inspirasi ke depannya yang lain lagi. Kami undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.